Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'd. Alhamdulillah ya, pada pertemuan lalu kita sudah membahas tentang mat far'i ya, mat yang cabang. Dan pada pertemuan lalu itu sudah dibahas ataupun sudah dimulai pembahasan tentang mat far'i yang berkaitan dengan hamzah ya. Jadi mat far'i itu ada dua ya. Jadi yang pertama itu yang berkaitan dengan hamzah. Apabila ada mat asli atau mat tabi'i bertemu dengan hamzah setelahnya ataupun yang berkaitan dengan hamzah, maka itu dia secara penamaan jadi bukan mat asli lagi ya. Karena ada sebab. Jadi dikarenakan ada sebab. Sebabnya itu pertama bertemu dengan hamzah. Pada pertemuan lalu kita sudah jelaskan tentang mat wajib muttasil dan mat jaiz muttasil. Ya. Seperti itu ya pada pertemuan lalu. Insya Allah nanti dalam prakteknya mudah dan kita akan bersoal jawab terkait dengan hukum-hukum ini ya. Dan kita akan terus mempraktekannya agar bisa memahaminya dengan baik. Nah, sekarang kita akan lanjutkan pembahasan yang ketiga dari mat far'i yang berkaitan dengan hamzah. Ya, di halaman setelahnya ya, kita masuk ke pembahasan maksilah kubro ya, atau maksilah tawilah ya, maksilah kubro atau maksilah tawilah. Mat itu secara bahasa artinya memanjangkan ya. Sila artinya itu menyambung. Sila secara bahasa artinya menyambung. Kemudian kubro ya, itu artinya yang besar ya, kubro yang besar atau yang paling besar ya, itu secara bahasa. Kemudian tawilah itu artinya yang panjang, tawil ya, tawilah itu artinya yang panjang. Jadi ya, maksilah kubro ini secara definisi ilmu tajwidnya itu adalah sesuatu yang dipanjangkan dengan sebab ya, dengan sebab dia itu berupa hadomir ya, berupa hadomir yang bertemu dengan hamzah setelahnya. Jadi maksilah kubro ini atau maksilah tawilah ini kaidahnya itu apabila ada hadomir bertemu dengan hamzah setelahnya. Pada pertemuan yang lalu atau pertemuan-pertemuan yang sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang maksilah sugro, ya kan? Maksilah sugro. Kita sudah pernah membahas maksilah sugro atau maksilah qasiro. Dan kita sudah pernah membahas juga tentang
hadomir. Ya, jadi hadomir itu kita sudah pernah bahas. Ya. Ya, untuk sedikit memurojaah lagi ya ataupun mengulang pemahaman kita terhadap hadomir. Jadi maksud daripada hadomir di sini adalah hadomir yang diperuntukkan untuk laki-laki. Ya. Jadi hadomir yang diperuntukkan untuk laki-laki. Bukan hadomir yang diperuntukkan untuk perempuan. Kalau yang hadomir yang diperuntukkan untuk perempuan itu ha, ya, ha. Jadi hadomir yang diperuntukkan ataupun yang dibahas di ini sudah pernah kita singgung, ya. Adalah hadomir yang diperuntukkan untuk laki-laki. Ya, jadi untuk kita mengetahui, ya, jadi hadomir itu secara tulisan, ya, itu bisa seperti ini, ya, ataupun bisa seperti ini, ya, hu, hi, atau begini, ya. Nah, nanti untuk hadomir ini, ya, kita sudah bahas hadomir ini sebenarnya dia, ya, secara makhraj, ya, secara makhraj ataupun tempat keluarnya ini sama dengan ha yang seperti ini. Jadi secara makhraj sama, ya. Ha ini, ya, ini hadomir makhrajnya sama, ya. Jadi jangan dibedakan atau jangan kita membedakan antara ha seperti ini dengan ha seperti ini, makhrajnya beda. Enggak, sama, satu makhraj. Dia cuma dari sisi perbedaan tulisan aja. Karena, ya, ha ini sudah pernah kita singgung. Ketika di awal dia bentuknya seperti ini, ya. Contoh misalkan kalimat hada, betul, ya. Ya, hada. Dia bentuknya seperti ini. Kalau misalkan yang di tengah dia bentuknya seperti ini, ya, seperti ini. Ya, contohnya misalkan minhum. Betul, minhum, ya, contoh minhum. Ya, contoh, ya, minhum, betul. Nah, kemudian kalau yang seperti ini, contohnya misalkan di lafzul jalalah, ya, ya, lafzul jalalah, ya, iya, innahu bisa, ya, Allahu. Ya, jadi ini ha sama, ya, itu sama. Cuma perbedaannya kalau ini tulisannya di awal, ini tulisannya di tengah, ini tulisannya di akhir. Tapi makhrajnya sama dan itu hurufnya sama. Cuma yang jadi pembahasan di sini terkait dengan hadomir. Jadi hadomir ini adalah kata ganti, ya. Jadi hadomir, ya, hadomir ini adalah kata ganti untuk laki-laki, ya. Hadomir ini kata ganti untuk laki-laki, lil mudzakkar, ya. Ya, lil mudzakkar. Jadi untuk laki-laki. Contohnya misalkan di kalimat, ya, innahu kana tawwaba, misalkan, ya, innahu, ya. Terus misalkan yang misalkan, ya insya Allah mudah lah, ya, seperti lahu, ya, iya,
terus bihi misalkan. Nah, inilah yang dikatakan dengan hak domir. Namun pembahasan kita sekarang, adalah hak domir ini bertemu setelahnya itu adalah hamzah, ada hamzahnya, ya. Jadi bertemu dengan hamzah. Jadi bertemu hamzah setelah ada hak domir ini, ya. Jadi bertemu dengan hamzah di depannya. Maka dia mempengaruhi bacaan panjangnya, ya, mempengaruhi bacaan panjang sehingga bacaannya itu 4 atau 5 harokat. Jadi sama seperti mat jaiz munfasil atau mat wajib mutasil, panjangnya sama 4 atau 5 harokat. Nah, kalau kemudian dari sisi penamaan, kenapa dikatakan silah? Ya, kenapa dikatakan silah menyambung? Dikatakan silah menyambung dikarenakan hukum maksilah tawilah ini atau maksilah kubro ini terjadi apabila disambung. Ya, apabila disambung. Contoh misal begini. Di contoh yang pertama, man dalladhi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Kita fokus di kalimat indahu. Itu panjang, 4 atau 5 harokat. Ya. Alasannya apa tadi? Karena hadomir ini bertemu hamzah setelahnya. Jadi ada hamzah di illa. Jadi hadomir bertemu dengan hamzah setelahnya. Kalau kita misalkan mewakofkannya di kalimat indah, maka tidak terjadi maksilah kubro ini. Jadi cukup begini. Contoh misal kita mewakofkannya. Man dalladhi yashfa'u indah. Terus kita nafas. Ya, kita wakof nafas illa bi'idnih. Illa bi'idnihi ya'lamu ma baina aydihim, misalkan. Maka dalam keadaan kita wakof, maksilah kubronya itu nggak terjadi. Makanya kenapa dikatakan silah? Maka syaratnya itu dia harus silah, harus menyambung. Jadi kalau dia tidak disambung bacanya, maka tidak terjadi maksilah kubro ini atau maksilah tawilah. Pembahasan ini sudah pernah kita lewati, persis seperti maksilah sugro atau maksilah sogir, ya, maksilah sugro, ya, atau maksilah kosiro. Itu pernah kita bahas. Jadi mirip, ya. Jadi hak di sini ingat ya, ini adalah hak domir, ya, bukan hak yang ada di dalam bangunan kata, ya, bukan hak yang ada di bangunan kata. Hak yang ada di bangunan kata, walaupun dia secara bentuk ya mirip seperti hak domir, tapi itu bukan ranahnya di sini, ya, bukan ranahnya di sini, ya. Contoh misalnya sudah pernah kita bahas juga, ya. Nah ini di lafzul jalalah ini, ya, ini haknya ini bukan hak domir, bukan hak domir, melainkan ini adalah hakul bina, ya, namanya hakul bina, artinya hak yang merupakan hak bangunan dalam sebuah kata, tapi ini bukan hak domir. Ya, bukan hak domir. Ya, jadi ini, ya, ini adalah hak bina, hakul bina. Artinya hak yang walaupun secara tulisan ini mirip seperti hak domir, tetapi ini bukan hak domir. Gitu ya. Jadi bedakan hak domir dengan hak bangunan kata. Ya. Ya.
Contoh seperti misalkan ada kalimat begini, ya sudah pernah kita ini, ya misalkan naha yanha, ya ada kalimat inha, ya inha. Nah ini walaupun secara tulisan seperti hadomir, tetapi ini bukan hadomir, ya tapi ini adalah haul bina, hak yang ada di bangunan kata. Jadi kita harus pahami, bedakan antara hak domir dengan hak biasa. Jadi yang ada di lafzul jalalah ini adalah hak biasa, hak bangunan kata, bukan hak domir. Jadi yang dimaksud dengan hak domir itu adalah hak yang diperuntukkan untuk kata ganti laki-laki. Ya, maksudnya begini. Misal ya, ini permudah. Misalkan di dalam Al-Quran, ya. Ya, misal di dalam suratul Baqarah saja yang di awal-awal, ya. Nih, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Di kalimat fihi, ini hadomir, ya. Jadi fihi ini hadomir. Kenapa? Karena hi di sini kembali kepada ya fil kitabi, ya fil kitabi. Jadi dzalikal kitabu la raiba fihi, hi-nya kembali ke kitab, ya dzalikal kitab, kitab itu atau kitab ini, ya. Jadi hadis itu hadomir, kata ganti untuk laki-laki. Nah, jadi dzalikal kitabu, kitab itu atau kitab ini la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Maksudnya tidak ada keraguan di kitab tersebut. Paham ya? Jadi maksud dari fihi ai fil kitabi, maksudnya adalah fil kitab, di dalam kitab itu. Itu nggak ada keraguan. Nah, contoh lagi misalkan, ya. Jadi hadomir itu kata ganti gitu untuk laki-laki. Kemudian misalkan di sini lagi hadomir di ayat Al-Baqarah juga sama di ayat yang ke-17. Falamma adaa'at ma haulahu, ya. Falamma adaa'at ma haulahu zahaballahu binurihim, ya, wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun. Di ayat yang ke-17 ini di kalimat ma haulahu. Nah, iya. Tuh, jadi falamma adaa'at ma haulahu, ya, ma haulahu. Ya. Falamma adaa'at ma haulahu zahaballahu binurihim. Di kalimat ma haulahu ini maksudnya, ya, ma haula, ya, ya, ma haulal munafiq, ya, ya, munafiqi, ya. Jadi tatkala cahayanya itu nampak,
ya, falamma adaa'at ma haulahu. Jadi cahaya itu nampak pada orang munafik itu. Ya, ini kan berkenaan tentang orang munafik itu nanti mereka itu nggak punya cahaya. Cahayanya itu redup, ya, orang munafik itu. Ntar hilang. Ntar kalau cahayanya muncul, dia jalan. Tapi kalau cahayanya padam, ya, dengan adanya dengan adanya petir, ya, dengan adanya petir, kilapan cahaya, ya, maka dia berjalan di kilap itu. Tapi kalau kilapnya gelap, maka mereka nggak ini. Nah, maka di sini maksudnya ma haulahu ay ma haulal munafiq, yang ada di sekitar munafik. Jadi hu di sini kata ganti untuk munafik, ya, orang munafik. Nah, jadi di sini berkenaan dengan hal ini. Jadi maksud daripada hadomir itu adalah kata ganti untuk laki-laki, bukan hak yang diperuntukkan untuk bangunan kata saja seperti Allahu. Nah, itu bangunan kata aja, ya, di lafzul jalalah itu. Walaupun tulisannya mirip seperti hadomir, ya, itu bukan hadomir, tapi itu adalah haul bina, ya, ha yang ada pada sebuah bangunan kata, bukan hadomir atau bukan hak kata ganti untuk laki-laki, kan? Ya, nah, seperti ini wallahu a'lam. Kemudian di sini ada catatan di bawah, pada maksilah kubro sebaiknya dibaca 4 atau 5 harokat. Boleh juga dibaca 2 harokat, tetapi harus mengikuti kaidah-kaidah yang perlu dipahami terlebih dahulu dari jalur thayyibatun nasyr. Jadi sebaiknya kita membaca 4 atau 5 harokat, ya. Sebaiknya 4 atau 5 harokat, tapi boleh juga 2 harokat, ya. Dan ini sama seperti yang kemarin, seperti mat wajib mutasil dengan mat jaiz munfasil pertemuan lalu. Itu dia boleh juga dibaca untuk mat jaiz munfasil, boleh dibaca 2 juga, tetapi harus memahami jalur thayyibatun nasyr. Nah, permasalahannya jalur thayyibatun nasyr ini kita belum belajar. Di kitab ini ada pembahasan mengenai mat itu adanya di pembahasan terakhir. Ya, nanti insya Allah kelas pendalaman di buku ini, ya, mengenai thayyibatun nasyr. Mengenai ini, karena kita belum belajar pembahasan thayyibatun nasyr, maka kita sebaiknya membaca 4 atau 5 harokat saja. Yang jadi permasalahan kita nanti kalau misal kita baca 2 harokat, itu kita nggak tahu poin-poin apa saja yang menjadi pembeda antara thayyibatun nasyr dengan syatibiyah. Yang kita baca sehari-hari itu syatibiyah, yang mengharuskan mat silah kubro ini dibaca 4 atau 5 harokat. Maka ini jalur syatibiyah, ya, jalur syatibiyah. Jadi yang kita pelajari nih mulai dari buku metode Asy-Syafi'i kelas Iqra, kemudian, ya, sampai ke kelas tajwid, ini semuanya adalah pemahaman ataupun dasar-dasar yang ada di dalam jalur syatibiyah. Jadi ini semua ini jalurnya jalur syatibiyah, ya. Maka, ya, kita harus membaca Al-Quran itu, ya, dengan jalur syatibiyah dulu, ya. Walaupun nanti kalau kita sudah paham jalur thayyibatun nasyr, maka boleh untuk membaca maksilah kubro ini dengan 2 harokat saja. Jadi seperti mat asli gitu. Jadi seperti mat asli dia, hanya dibaca 2 harokat saja. Ya. Tapi untuk perhatian bagi kita, karena kita belum belajar jalur thayyibatun nasyr, maka kita diharapkan baca
dengan 4 atau 5 harokat. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi prakteknya begitu. Seperti 5 ketukan atau 4 ketukan. Nah, begitu. Jadi seperti itu. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Seperti 4 ketukan atau 5 ketukan. Ya. Gitu. Wa 'inda rasulihi illa alladzina 'ahadtum. Gitu. Jadi panjang, 4 atau 5 harokat. Ya. Dan mengenai ini maksilah kubra atau maksilah tawilah, kalau sudah kita panjang 4 harokat, maka 4 harokat terus, harus seragam. Kalau kita sudah baca 5 harokat, maka 5 harokat terus. Ini sama seperti mad jaiz munfasil dan mad wajib mutasil. Jadi harus seragam. Ya, kalau mad jaiz munfasilnya itu 2 harokat, ya, 4 harokat, dan mad wajib mutasilnya 4 harokat, maka ini pun 4 harokat juga. Jadi dia sama. Jadi tiga hukumnya ini, mad wajib mutasil, mad jaiz munfasil, maksilah kubro, ini sama dia. Ya, sama. Dia stabil panjangnya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari pembahasan maksilah kubro? Silakan. Ini kan tanda-tanda ini kan di setelah hadut ini ada tanda kayak apa namanya, bendera gitu. Apakah tanda itu yang menunjukkan dibaca 4 sampai 5 harokat? Ada hal itu juga? Iya, barakallahu fiik. Ya. Jadi di mushaf ataupun di Al-Qur'an itu dia dikasih tanda bendera. Ya, tanda bendera ataupun alis. Ya, kita mengatakannya bendera atau alis. Ini ya. Ini bisa dikatakan dengan madda. Ya. Ya. Madda. Ya. Atau bisa juga dipanjangkan madda. Ini nama dari sisi penamaan ininya, imlahnya dari sisi bahasa Arab. Tapi kalau kita kenal dengan alis atau dengan bendera. Mengenai tanda ini adalah tanda, ya, sebagaimana tanda-tanda yang lain seperti harokat fathah, kasroh, dhamma, kemudian tanda sukun, kemudian tanda titik, titik 1, titik 2, titik 3. Kemudian ada tanda-tanda waqaf seperti waqaf jaiz, ya. Jadi ini adalah hasil ijtihad para ulama untuk memudahkan manusia, untuk memudahkan orang-orang yang ingin mempelajari Al-Qur'an. Ya. Jadi tanda bendera ini termasuk tanda yang diberikan oleh para ulama untuk memudahkan kaum muslimin. Tapi secara hukum asalnya kita harus memahami apabila ada hadhamir bertemu dengan hamzah di depannya, itu kaidahnya gitu. Nah, nanti khawatirnya seperti yang lalu. Kalau dia ada tanda waqaf, nggak dikasih bendera di sebagian mushaf. Ya, seperti yang lalu kan? Ya, yang kalla layum badan nafil hutama, yang begitu. Ya. Apa? Kalla inna rabbahu kana bihi basira, yang waktu lalu itu. Kalla. Ya. Yang di surat itu ya. Kalla inna rabbahu. Tapi dalam praktiknya ataupun di dalam mushaf itu dia nggak dikasih bendera. Itu yang jadi permasalahan. Nah, jadi secara teori harus kita pahami. Jadi kalau misalkan ada mad bertemu dengan hamzah setelahnya, atau di sini pelajaran kita apabila ada hadhamir bertemu hamzah setelahnya, maka dia dibaca panjang 4 atau 5 harokat. Ya. Tapi kalau di Al-Qur'an itu memang dikasih
tanda alis itu, bendera, itu untuk memudahkan kita, ya, untuk memudahkan. Ya, yang jadi permasalahan kalau kita nanti kita wakaf, jadi tanda bendera itu jadi nggak berfungsi kalau kita wakaf. Jadi seperti tadi, indah illa biizni, gitu. Jadi nggak berfungsi ketika kita wakaf. Jadi yang jadi kalau ukurnya adalah kita memahami secara teorinya, ya, memahami secara kaidahnya. Apabila ada harf dhamir bertemu hamzah wasol di depannya, bertemu hamzah di depannya, maka kita membacanya dengan ketika kita wasol bacanya disambung, maka panjangnya 4 atau 5 harokat. Tapi ketika kita wakaf, maka tidak terjadi mat sama sekali. Itu mungkin kaidahnya kita paham. Ya, mungkin ada pertanyaan lagi, silakan. Iya. Dari bala Iya. Kenapa? dan kala. Oh iya, baik. Bala, baik. Bala, ya. Iya, bala. Bala inna rabbahu kana bihi basiratai. Jadi bala. Ya. Bala. Terus di sini ada tanda gini. Ya. Inna rabbahu. Di situ apa tandanya? Titik 3. Ya, jadi memang di sebagian mushaf itu tanda ini berbeda-beda. Ya. Kadang ada titik 3, kadang begini inna rabbahu. Yang jadi tolak ukur kita, pemahaman kita adalah di sini. Jadi di sini ada mat. Nih ada mat bertemu hamzah di depannya. Maka ini walaupun dia tidak ada tanda bendera, tidak ada ini, maka kita harus panjangkan ketika dibaca wasol. Maka hukumnya mat jaiz munfasil. Tapi kalau kita wakaf, maka kembali ke hukum asal menjadi mat asli atau mat tabi'i. Ya. Nah, nanti insya Allah ketika kita praktek baca, insya Allah kita akan lebih memahami. Mungkin ada yang ingin menambahkan lagi, silakan.